Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11 UTKP SMK PGRI 4 Kota Pasuruan. Jumpa lagi dengan saya Bu Isma dalam mata pelajaran otomatisasi tata kelola kepegawaian, yang mana pada pagi hari ini kita akan membahas tentang daftar urut kepangkatan atau DUK. Daftar urut kepangkatan atau DUK merupakan salah satu daftar yang memuat nama pegawai negeri sipil dan satuan organisasi negara yang disusun menurut tingkat kepangkatan. Nah, jadi daftar urut kepangkatan atau DUK ini berfungsi untuk melaksanakan pembinaan karir PNS, baik itu dilihat dalam sistem karirnya maupun dilihat dari prestasi kerja PNS tersebut. Kemudian, kalau misalnya di dalam daftar urut kepangkatan tersebut terdapat lowongan untuk mengisi nomor urut di DUK tersebut, nah, yang bisa mengisi lowongan tersebut adalah PNS yang menduduki DUK lebih tinggi wajib dipertimbangkan dahulu untuk mengisi lowongan tersebut. Jadi PNS yang DUK-nya lebih tinggi itu dipertimbangkan dulu sebelum mengisi lowongan itu. Dipertimbangkan dilihat dari masa kerjanya, kemudian kecakapan ataupun pengalaman dan lain-lain. Nah, untuk lowongan DUK itu, kenapa kok ada lowongan? Nah, lowongan itu terjadi akibat dari adanya pensiun pegawai, kemudian diberhentikannya PNS, kemudian PNS yang meninggal, ataupun PNS yang pindah instansi. Selanjutnya, untuk landasan hukum daftar urut kepangkatan atau DUK diatur dalam pasal 18 ayat 5 dan pasal 20 UPK tahun 1974. Dan yang kedua diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil. Pembuatan Daftar Urut Kepangkatan atau DUK. Untuk CPNS atau calon pegawai negeri sipil tidak dapat dicantumkan di dalam daftar urut kepangkatan. Namun, untuk PNS di luar jabatan organik tetap dicantumkan dalam DUK. Maksudnya, di luar jabatan organik ini adalah PNS yang bukan merupakan PNS fungsional ataupun yang struktural. Jadi, dia tetap dicantumkan dalam daftar urut kepangkatan. Nah, untuk prosedurnya, yang pertama adalah tingkat departemen, Kejaksaan Agung, dan pemerintah daerah tingkat 1 disusun DUK mulai golongan ruang 4E sampai dengan golongan ruang 4A. Kemudian yang B, tingkat kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara, lembaga non-departemen, sekretariat jenderal, inspektorat jenderal, Direktorat Jenderal, badan universitas, ataupun institut negeri dan instansi lain yang ditentukan oleh Presiden disusun daftar urut kepangkatan mulai golongan ruang tertinggi sampai golongan ruang 3A. Kemudian yang ketiga, untuk tingkat direktorat, biro, kantor wilayah tingkat provinsi, dinas daerah, dan lain-lain disusun daftar urut kepangkatan mulai golongan ruang tertinggi sampai ruang 1A. Nah, ini untuk jenjang pangkat pegawai negeri sipil ini bisa dilihat di dalam layar, mulai dari juru muda, pangkat juru muda golongan 1A sampai dengan pembina utama golongan 4E, ya. Kemudian, siapa saja pejabat pembuat daftar urut kepangkatan atau DUK? Nah, untuk pejabat pembuat DUK yang pertama adalah Menteri
Jaksa Agung, pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, pimpinan lembaga non-departemen, gubernur, dan pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden. Kemudian yang kedua, Kepala Satuan Organisasi Negara yang memangku jabatan eselon 5 ataupun jabatan lain yang dipersamakan dengan tersebut. Kemudian yang ketiga, daftar urut kepangkatan untuk pegawai yang diperbantukan dibuat oleh instansi yang menerima bantuan dan instansi yang memberi bantuan. Selanjutnya, pedoman penentuan daftar urut kepangkatan atau DUK. Nah, untuk pedoman penentuan nomor urut DUK dilihat dari yang pertama pangkat. Jadi pegawai negeri sipil yang berpangkat lebih tinggi dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam daftar urut kepangkatan. Jadi yang pertama untuk penentuan nomor DUK itu yang dilihat adalah pangkat dari PNS tersebut. Kemudian yang kedua, jabatan. Apabila ada PNS yang berpangkat sama, maka jabatan yang lebih tinggi dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi, serta dilihat yang lebih dahulu diangkat dalam jabatan tersebut. Apabila tingkat jabatan sama, maka yang lebih dahulu diangkat dicantumkan nomor urut yang lebih tinggi dalam DUK. Jadi kalau ada 2 PNS ataupun lebih, kemudian setelah dilihat pangkatnya, ternyata pangkatnya sama. Kemudian untuk menentukan nomor urut dalam DUK itu dilihat jabatannya dulu. Jadi meskipun pangkatnya sama, kemudian jabatannya berbeda, misalnya si A dan B berbeda, kemudian yang dicantumkan adalah jabatan yang lebih tinggi itu ditaruh di nomor urut teratas. Kemudian yang ketiga, ada dilihat dari masa kerja. Dilihat dari masa kerja apabila ada 2 orang atau lebih PNS yang berpangkat sama dan diangkat dalam waktu yang sama, maka dicari masa kerja PNS yang lebih banyak yang dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi. Jadi masa kerjanya ini juga bisa untuk menentukan penentuan nomor urut di daftar urut kepangkatan. Kemudian yang keempat adalah latihan jabatan. Kemudian apabila pangkatnya sudah sama, kemudian jabatannya sama, masa kerjanya sama, ketiga-tiganya sama, maka yang dilihat yang keempat adalah latihan jabatan. Apakah PNS tersebut pernah melakukan latihan jabatan atau tidak? Kemudian kalau misalnya dari kedua itu ada salah satu yang mengikuti pelatihan jabatan, maka PNS yang mengikuti latihan jabatan itu yang ditaruh di nomor urut yang lebih tinggi. Kemudian yang kelima, pendidikan. Nah, apabila ada 2 orang PNS tadi sudah pangkatnya sama, kemudian diangkat dalam jabatan yang sama, kemudian masa kerjanya juga sama, sudah mengikuti latihan, maka untuk menentukan nomor urut yang lebih tinggi dilihat pendidikannya terlebih dahulu. Misalnya antara 2 orang, yang satu pendidikannya S2, yang satu S1, maka yang pendidikannya lebih tinggi akan dicantumkan nomor urut yang lebih tinggi. Kemudian yang keenam adalah usia. Apabila terdapat 2 orang lebih PNS yang kelima pedoman di atas sama dari pangkat, kemudian jabatan, masa kerja, latihan jabatan, dan pendidikannya pun sama. Nah, yang terakhir dilihat dari usia PNS tersebut. Jadi dilihat usianya yang lebih tinggi itu akan dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi juga. Selanjutnya, penggunaan daftar urut kepangkatan atau DUK. Ketentuan tentang PNS yang menduduki nomor urut yang lebih tinggi dalam DUK tidak berlaku apabila terdapat hal-hal
pegawai yang bersangkutan dikenai pemberhentian sementara. Kemudian pegawai yang bersangkutan sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali PNS wanita yang menjalankan cuti di luar negara karena persalinan anaknya. Kemudian yang ketiga, pegawai yang bersangkutan menerima uang tunggu. Jadi yang tadi apabila di dalam DUK itu ada lowongan untuk mengisi nomor urut yang kosong, itu berlaku untuk PNS yang menduduki DUK yang lebih tinggi dan dengan pertimbangan masa kerja, kecakapan, pengalaman, kemudian latihan jabatan, pendidikan, usia. Tetapi hal tersebut tidak berlaku untuk PNS yang sudah diberhentikan sementara, kemudian PNS yang sudah menjalankan cuti di luar tanggungan negara, dan PNS yang menerima uang tunggu. Selanjutnya, prosedur keberatan DUK pegawai negeri sipil. Yang pertama, keberatan atas penolakan disampaikan oleh pegawai negeri sipil kepada atasan DUK melalui hierarki. Yang kedua, pejabat pembuat DUK kemudian membuat tanggapan dan mengajukan kepada atasan pejabat pembuat DUK. Atasan pejabat membuat DUK wajib mempertimbangkan secara seksama. Dan yang terakhir, DUK yang ditandatangani oleh Menteri, Jaksa Agung, pimpinan kesekretariatan, lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga pemerintah non-departemen, gubernur tidak dapat diajukan keberatan. Nah, jadi itu adalah prosedur untuk keberatan DUK pegawai negeri sipil. Jadi misalnya ada PNS yang keberatan atas nomor urut di dalam DUK, maka PNS tersebut berhak untuk mengajukan keberatan secara tertulis. Nah, keberatan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu 30 hari terhitung diumumkannya daftar urut kepangkatan tersebut. Kemudian dari pejabat pembuat DUK itu wajib mempertimbangkan keberatan tersebut. Apabila dari keberatan tersebut mempunyai dasar yang kuat, maka dari pejabat pembuat DUK dapat menetapkan perubahan nomor urut sebagaimana mestinya. Selanjutnya, perubahan nomor urut. Perubahan nomor urut ini apabila ada mutasi pegawai. Jadi misalnya ada mutasi pegawai, maka akan mempengaruhi di dalam nomor urut. Jadi nomor urutnya itu juga akan berubah. Kemudian yang kedua ada kenaikan pangkat, kemudian penurunan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, pemindahan, pemberhentian, meninggal dunia atau promosi jabatan. Kemudian yang ketiga, perubahan atas mutasi cukup dicatat dengan menuliskan jenis mutasi dan tanggal berlakunya. Jadi jenis mutasi dari PNS itu apa, kemudian tanggal berlaku mutasinya itu tanggal berapa, itu dicatat di dalam nomor urut DUK itu. Kemudian untuk penghapusan DUK, nah jadi nomor urut di dalam daftar urut kepangkatan itu juga bisa dihapus apabila yang pertama, pegawai diberhentikan sebagai PNS. Jelas, kalau pegawainya sudah tidak menjadi PNS, maka akan dilakukan penghapusan. Kemudian yang kedua, pegawai meninggal dunia. Dan yang ketiga, pegawai pindah instansi. Nah, kalau pindah instansi, karena DUK ini yang membuat per instansi, maka juga akan melakukan penghapusan di dalam DUK tersebut. Nah, untuk selanjutnya latihan untuk kelas 11 OTKP. Coba kalian lihat di layar, itu ada soal 1 sampai 5. Kalian bisa kerjakan. Kemudian kalian bisa kirimkan melalui WA saya, dicatat nama dan kelasnya.
Baik, untuk pertemuan hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm gonna love you.